Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur, terima kasih pada Tuhan Yesus bahwa kita pagi hari ini boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan kita rindu hadirat Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita pribadi dan keluarga kita. Mari sekali Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita. Kita mau tutup mata sebentar, kita mau berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih ada saat ini, semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya kiranya nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan, diagungkan. Pagi hari ini, bayakan kami untuk memuji menyembah Engkau. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, biar kami bisa masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, oleh karena darah-Mu yang kudus Tuhan, yang menaungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dalam kehidupan kami. Nama Yesuslah yang menjadi penolong buat kehidupan kami. Dan kuasa Roh Kudus-Mu Kau curahkan buat kehidupan kami hari ini. Dan keluarga kami masing-masing ada pemulihan, ada kebangkitan iman kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah di dalam Engkau. Haleluya, amin. Sungguh kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, kalau kami masih ada memuji menyembah Engkau, itu sangat luar biasa. Layaklah kami memuji-muji Engkau Tuhan, karena Roh Kudus-Mu yang hidup memenuhi setiap kehidupan kami. Kasih-Mu yang luar biasa Kau nyatakan Tuhan. Kau tidak biarkan kami sendiri, dan Kau memberikan Roh Kudus-Mu menuntun setiap kehidupan kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Karena Kaulah yang begitu besar dan luar biasa Tuhan. Roh Kudus-Mu yang hidup memenuhi setiap kehidupan kami, menuntun kami Tuhan. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Sekali katakan yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Ku buka hati. Haleluya. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, Pagi hari ini Tuhan, berserah kiranya berkat-Mu yang luar biasa mengalir dalam kehidupan kami pagi di ini. hadirat. Jamaah-Mu lah yang kami rindukan Tuhan. Kau ambil Perkenanan-Mu lah yang menjadi kerinduan kami. seluruh Penyertaan-Mu lah Tuhan yang menjadi kerinduan kami di Tuhan. altar. Haleluya. Kami bawa hidup kami di altar-Mu pagi ini Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Haleluya. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku.
damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. ku siap terima kuasa-Mu Tuhan. Ku siap terima kuasa-Mu. Ada kemenangan di dalam Engkau Tuhan, ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan, ada pemulihan di dalam Engkau. Ketika kami buka hati kami kepadamu ya Tuhan, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, keselamatan ada dalam nama Yesus, dan kuasa Roh Kudus menyertai kami Tuhan. Haleluya. Glory Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ada pengharapan di dalam Engkau, ada kemenangan, ada sukacita yang mengalir dalam kehidupan kami. Haleluya. Kita memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Layaklah disembah dan diagungkan. Gereja Tuhan bersatu kini. Dengarkanlah suara nafir itu. Bangkitlah gereja Tuhan di akhir kecaman. Haleluya. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi tangannya, bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, Raja. Haleluya. Glory Tuhan Yesus. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja,
Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Bersyukur hari ini kalau kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang menguatkan, firman yang meneguhkan, dan Roh Kudusnya yang memberikan hikmat marifat untuk kita mengerti rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan, karena Kaulah Allah yang hidup, Allah yang membebaskan segala yang letih lelah, yang terbeban berat, yang menghibur kami. Roh Kudus, jamahlah setiap kehidupan kami pada pagi hari ini. Biar perlindungan-Mu ada dalam kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, memberkati kehidupan kami. Mari sama-sama kita akan pujian ini. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami Tuhan sampai akhir zaman. Kiranya memberkati, menjaga, melindungi kami Tuhan. Haleluya. Jesus, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, Memulihkan setiap hati yang terluka ya Tuhan. Menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Bebaskan hidup yang terbelenggu,
yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ikan hidupku Allah, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita sembah Dia Bapak Saudara pagi hari ini. Dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Allah yang manis, Allah yang menuntun, Allah yang mengurapi kami. Kasih setiamu terlalu besar Tuhan. Kau tidak biarkan kami sendiri Tuhan. Kau memberikan kami Roh Kudus-Mu yang menuntun, yang memberikan kami jalan keluar. Begitu besar kasih anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kalau kami masih ada, semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau, kami mau berlindung dalam naungan-Mu Tuhan. Hidup yang berbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku Allah, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku Allah, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi, mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak, kita menghadap Tuhan. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah yang Kau berikan dan berikan kami bersyukur pada Bapa di surga. Kalau kami ada sebagaimana kami ada semua karena Tuhan, Engkau sudah pelihara kami hari lepas hari, dan kami sudah memberikan kami rezeki umur panjang, dan hari ini kami boleh ada dalam rumah-Mu, sekalipun kami tidak hadir di gereja, saja dalam roh kami ada, dan kami akan mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan urapi kami, urapi juga hamba-Mu, dan Roh Kudus urapi kami semua, dan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sudah cukup lama rasanya kita ingin bertemu ibadah di gereja, tapi karena keadaan yang tidak mengizinkan, ya kita belajar taat kepada pemerintah. Sebab pemerintah adalah wakil Allah,
sehingga kita tidak bisa ibadah di gereja. Tetapi satu perkara, Tuhan masih berkemurahan, Tuhan masih berikan panjang umur, Tuhan masih berikan kesempatan buat kita ada dalam rumah Tuhan, dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan, dan hari bertepatan dengan hari Pentakosta. Kalau firman Tuhan yang dinubuatkan dan kelahiran Yesus sudah digenapi, kematiannya sudah digenapi, kebangkitannya sudah digenapi, dan kenaikan ke surga, dan dia akan datang pasti digenapi. Kenapa demikian? Sebab firman Allah berkata pada minggu lalu tanggal 21 dan Wahyu 1 ayat yang ke-7. Wahyu 1 ayat yang ke-7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Ya, amin. Dan satu penglihatan, Yohanes melihat, dia mendengar ada suara yang berkata, dia akan datang, dan setiap mata akan melihat dia. Dia akan datang, dan pasti akan datang. Kenapa demikian? Sebab Alkitab menulis, dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Ya, amin. Artinya ya, amin, pasti akan datang. Pasti akan datang. Ya, amin. Berarti pasti akan datang. Sungguh besar, sungguh benar akan datang. Hanya beda waktunya. Tapi tanda-tandanya, kita sebagai orang yang beriman, kita melihat situasi dunia yang kita hadapi hari ini, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Yang penting, sudah siapkah kau dia datang hari ini atau besok atau lusa? Ini yang utama. Sudah siapkah kau dia datang hari ini menjemput saudara? Ini yang utama yang saya pikirkan. Mau bicara tentang akhir kedatangan Tuhan, dan hari ini yang kelima, hari kenaikan atau hari Pentakosta, di mana Yesus naik ke surga. Dia datang kepada Bapaknya, dia berlutut, dia minta kepada Bapaknya, Bapak, berikan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, Bapa mengutus atau mencurahkan Roh Kudusnya, mencurahkan Roh Kudusnya, sebagaimana dalam Rasul-Rasul pasal 2, Kisah Rasul-Rasul pasal 2 ayat yang ke-17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Tuhan, Bapa, aku akan mencurahkan Roh Kudusku atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan berbuat, dan terun-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh Kudusku, Rohku atau Roh Kudus pada hari-hari itu, dan mereka akan berbuat, dan aku akan mengadakan mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bumi, di bawah bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia. Perkataan ini tidak lain yang disampaikan oleh nubuatan oleh Yoel, sebagaimana Yoel pasal 2 ayat 28 dan 30. Kita usah baca. Dan satu nubuatan Yoel pasal 2 ayat 28 dan 30 ini, dan sudah digenapi. Kalau Yoel nubuat pada pasal Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 30,
bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir. Aku akan mencurahkan Roh Kudus. Apa yang dibuatkan Yoel ini sudah digenapi pada hari Pentakosta atau hari pentuangan Roh Kudus. Hari pentuangan Roh Kudus atau hari lahirnya gereja. Hari lahirnya gereja. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu dan lahirnya gereja. Dan Roh Kudus ini yang menyucikan kita. Sebagaimana dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. 1 Korintus 6 ayat 19 yang berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan Bapa kamu bukan milik kamu sendiri. Alkitab menulis Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Roh Kudus sudah curahkan kepada gerejanya. Dan firman Allah kata, kamu bukan milik kamu sendiri. Kalau kita bukan milik kita sendiri, berarti kita milik Kristus. Kalau kita milik Kristus, Alkitab menulis dalam Galatia pasal 5 ayat 24 dan 25. Galatia 5 ayat 24 dan 25. Barang siapa yang jadi milik Kristus, perhatikan, barang siapa yang milik Kristus, ia atau saudara telah menyalibkan daging dan dengan segala hawa nafsu dan keinginan daging. Jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang membimbing kita, yang menuntun kita. Roh Kudus yang membersihkan kita, yang mendorong kita untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Roh Kudus ini juga yang meluputkan kita dari belenggu dosa. Roh Kudus juga menghibur kita, menolong kita, menyertai kita. Roh yang sama. Sebagaimana Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan berikan kepada seorang penolong yang lain. Siapa penolong itu? Roh Kudus. Supaya Roh Kudus menyertai saudara selama-lamanya. Bahkan pada ayat yang ke-17 katakan, yaitu Roh juga Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sebagaimana 1 Korintus 6 tadi ayat ke-19, Dia akan diam. Jadi Roh Kudus ini yang menyertai kita, Roh Kudus kita ini yang menolong kita, menghibur kita. Bahkan Roh Kudus yang membimbing kita sebagai anaknya. Kenapa? Sebab kita anak Allah. Kita dibimbing oleh Roh Kudus. Sebagaimana Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14 yang berkata demikian, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Atau saya ulang kembali, semua orang yang dipimpin Roh Kudus, semuanya dipimpin Roh Kudus adalah anak Allah. Saudara anak Allah, mau atau tidak mau, saudara harus pimpin Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang membimbing saya. Roh Kudus yang menuntun saudara. Roh Kudus ini yang menghibur saudara. Roh Kudus yang memberikan kekuatan saudara. Roh Kudus yang menyucikan hidup saudara. Yang Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Di mana saat-saat ini manusia tanda dengan takut, cemas, khawatir, bingung. Tapi ada satu pribadi, Roh Kudus. Dia akan memberi kekuatan, yang memberikan satu, menuntun kita. Roh Kudus yang menyertai saudara, yang memberikan pengharapan pada saudara.
Roh Kudus. Maka kalau kita sebagai anak Allah, kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya, oleh Roh Kudus. Sebagaimana Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17. Maksud pula, hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan berkeinginan daging. Sebab daging melawan keinginan Roh Kudus, dan keinginan Roh Kudus berlawan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Roh kita mau hidup dalam pimpin Roh Kudus, sebab daging menuju pada kebinasaan. Kita mau hidup dalam pimpin Roh Kudus, Roh yang membimbing kita, Roh Kudus yang menyertai kita. Bukan sampai hari ini, tidak, sampai kesudahan akhir zaman. Roh Kudus yang menyertai saudara sampai kesudahan akhir zaman, bahkan sampai selama-lamanya. Sebagaimana tadi Yohanes 14 ayat 16 dan 17 menyertai. Kita bisa kuat karena Roh Kudus memberi kekuatan. Kita bisa tenang karena Roh Kudus memberikan ketenangan, damai, sejahtera hidup kita. Roh Kudus yang berikan kehiburan ketika akan mengalami stres. Roh Kudus inilah, maka izinkan Roh Kudus berkarya di hidup saudara. Tapi kalau kita tidak izinkan, yang ada kehendak daging berujung pada binasa, bahkan daging tidak menghidupnya kekal. Sebagaimana Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 19 dan sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencenderaan, roh pemecah, kedengkian, mabuk, pesta pora, dan sebagainya. Semuanya kuperingatin kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, orang itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saat itu Paulus berbicara pada sidang Galatia. Dia tahu, sekalipun dia orang ahli Taurat, orang Farisi, tapi dia hidup dalam daging. Sebagaimana tadi dikatakan pada ayat yang ke-21, seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi Paulus ini jujur, dia hidup dalam daging. Di mana dia dalam daging? Dia mengejar Stefanus. Ketika Stefanus dibunuh, dia ada di lempar batu. Dia mengajak kepada orang Kristen. Dia tahu dia berbuat daging, maka daging tidak menuju kepada binasaan. Dia sadar, makanya memberikan nasihat kepada sidang Galatia. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, menasihatkan kita, kita jangan hidup oleh keinginan daging, tapi hidup dalam keinginan roh. Sebab keinginan daging, kata firman Tuhan, barang siapa melakukan hal yang demikian, orang itu dapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapa yang tidak mau masuk dalam kerajaan Allah, maka hiduplah oleh pimpinan roh. Roh Kudus yang membimbing kita, Roh Kudus yang menyertai saudara. Biar Roh Kudus di hari Pentakosta, hari petuangan Roh Kudus sudah curahkan yang membimbing kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga hidup yang saya jalani kita mampu sampai akhir hidup kita ini bertemu dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Di hadapan kita tubuh dan darah Kristus. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Betul, anggur biasa, betul, roti biasa. Tapi ketika kita menikmati di dalam alam roh ini, kita akan menikmati benar-benar tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Maka sebelum kita makan perjamuan suci,
Kita biasakan diri mengoreksi diri kita masing-masing, supaya kita diberkati Tuhan lewat tubuh dan darahnya. Sebagaimana 1 Korintus 11 ayat yang ke-28. Karena hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu yang makan roti dan minum dari cawannya. Jadi sebelum kita makan perjamuan suci, kita periksa diri kita. Apakah kita masih menyimpan dosa? Apakah kita menyimpan kepahitan antara suami istri? Apakah kita menyimpan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita? Atau hubungan kita dengan Tuhan yang gak beres? Bereskan dulu. Bereskan juga dengan sama keluarga, anak dan orang tua, sehingga kita makan tubuh darah Kristus benar-benar berkat yang dari Tuhan langsung. Sebab perjamuan suci ada 3 hal yang kita akan dapat: hidup yang kekal, akan dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, Tuhan ada dalam hidup kita semua. Sebagaimana Yohanes pasal 6 ayat 53 dan 50 sampai 58. Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup yang di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia punya hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku ada benar-benar makanan, dan darahku ada benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, orang itu tinggal dalam aku, dan Tuhan di dalam saudara. Sama seperti Bapa yang hidup menurut aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Ini roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, saudara akan hidup selama-lamanya. Ada 3 berkat yang kita dapat melalui perjamuan suci ini. Tuhan tinggal dalam hati hidup kita bagai sekutu yang rapat. Ada kebangkitan pada akhir zaman. Yang ketiga, hidup yang kekal. Maka perjamuan suci bukan sekedar roti yang biasa. Hayati sungguh-sungguh. Jangan main-main, supaya kita diberkati Tuhan. Tubuh roh kita diberkati oleh Tuhan lewat perjamuan suci ini. Maka saya ajak saudara periksa diri masing-masing, minta ampun kepada Tuhan, supaya berkat Tuhan turun dalam hidup saudara. Dan kita percaya pada akhir zaman firman akan katakan, aku akan bangkitkan kamu. Hidup yang kekal, ya jadi kerinduan kita, bukan neraka yang kekal, tapi hidup yang kekal. Yang ketiga, Tuhan dalam kita dalam Tuhan, bagai persekutuan yang rapat dengan Dia, Genesko. Hubungan kita dengan Tuhan jadi rapat karena kita tidak menyimpan dosa. Maka pada pagi hari ini, sebelum saudara makan perjamuan suci, mari saudara merenungkan atau bereskan antara suami istri, anak dengan orang tua, dan saudara dengan Tuhan, supaya saudara makan perjamuan suci benar-benar diberkati Tuhan, benar-benar diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman yang mengingatkan kami pada hari Pentakosta, ada penuangan Roh Kudus, di mana Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 30, di mana dalam muatan Yoel sudah digenapi di dalam Rasul-Rasul pasal 2 ayat 17 sampai ayat 20. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu di kamar loteng Yerusalem. Roh Kudus yang sama yang sudah ada dalam gereja, Roh Kudus yang lahir dari gereja, Roh Kudus yang membimbing kami semua, Roh Kudus yang menuntun kami, Roh Kudus yang menyucikan hati kami, pikiran kami, Roh Kudus yang memberikan penghiburan, Roh Kudus juga yang membimbing kami sebagai anak-anak Allah hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bukan pimpinan daging, pimpinan Roh Kudus. Kehendak Engkau Tuhan pasti hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di hadapan kami tubuh dan darah-Mu yang jadi berkat buat kami semua, dan sebentar kami akan menikmati perjamuan suci, bukan sekedar roti yang biasa, bukan anggur yang biasa Tuhan,
dan kami boleh menikmati benar-benar daging dan darah-Mu. Dan firman Tuhan bukan dongeng, firman Tuhan adalah kebenaran. Kami meyakinkan kalau kami hidup sesuai dengan kehendak Bapa, kami tahu saya takut dengan hari esok. Kami tidak khawatir dengan masa depan kami. Penyertaan Tuhan, kebangkitan, bahkan akhir hidup yang kekal jadi dambaan kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, turunkan berkat-Mu atas perjalanan ini. Dalam berkat nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bukan lagi roti, tetapi dalam tubuh Kristus. Bukan lagi cawan minuman anggur, tetapi dalam Tuhan darah Kristus. Yang bukan makan dan minuman sesungguhnya yang membawa hidup kekal. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan bagikan roti ini. Dan keluarga yang hadir dan mesbah keluarga, mesbah pribadi, sebagai orang tua atau anak yang dewasa membagi pada orang kakak-kakaknya. Tergantung saudara, kalau bisa orang tuanya yang membaginya. Dan perhatikan baik-baik, jangan makan dulu dan minum dulu, kita makan minum bersama-sama. Kita dengarkan sebelum makan jamaah suci ini, saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru menerai oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab jika setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ambil tubuh Tuhan, junjung lebih tinggi dari kepala saudara, taruh darah Tuhan dan dada saudara. Dengarlah baik-baik. Demikian roti yang telah ucapan syukur diberkati dan dibagi saudara, bukankah di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tubuh yang tercapik-capik. Kasih yang luar biasa. Kasih yang luar biasa. Mari saudara ambil darah Kristus, taruh tangan kiri dan dada saudara. Dengarlah baik-baik. Dengan cawan minuman yang pengajaran syukur diberkati dan dibagi saudara, bukankah di dalam tubuh darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mohon dengan hormat Bapak Diki naikkan doa syafaat buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan di rumah masing-masing, kita akan satukan doa kita. Kita akan puji dan sembah syukur kita karena Tuhan Allah Maha Baik. Amin. Bapa di dalam surga, Bapa yang dikenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh Tuhan pagi hari ini Tuhan, di mana kami merayakan hari Pentakosta, pencurahan kuasa Roh-Mu yang kudus, yang sungguh-sungguh menjadi kebutuhan buat setiap kami umat-Mu Tuhan, khususnya di akhir zaman ini Tuhan, di mana banyak penderitaan, kesusahan, kesulitan Tuhan, bahkan kesedihan. Tanpa Roh-Mu Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, ibadah pagi hari ini kami terberkati oleh firman-Mu Tuhan, meteraikan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami juga dikuatkan, diteguhkan iman kami. Walaupun di tengah-tengah wabah corona, kita setia, tetap taat kepada ibadah di masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang boleh membuat kekuatan buat setiap kami yang menerimanya Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan, dengan kepakai lebih lagi dan rohkan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berkati kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan. Berkati keluarga besarnya juga Tuhan. Misbahkan penyertaan kasih-Mu. Dan pada pagi hari Tuhan, kembalikan doa syafaat kami.
Mohonkan kemurahan dan belas kasih-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa, kekurangan, kelemahan kami Tuhan. Menaikkan doa syafaat kami, berdoa bersama saudara kami, berkat Tuhan yang terbaring sakit-Mu, mungkin karena virus corona atau sakit yang lain. Tuhan percaya di dalam nama Yesus, diri Yesus menyembuhkan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau juga berikan penghiburan Tuhan ke saudara keluarga yang ditinggalkan orang yang dikasihi Tuhan. Mungkin karena virus corona, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan dari Roh-Mu yang kudus Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kau berkati saudara kami yang lemah berkekuatan, yang sedang berbulan, Tuhan mengetahuinya Tuhan. Kau percaya Allah yang sebenarnya Allah yang Maha Kuasa. Tidak perkara yang mustahil bagi Tuhan, tidak perkara mustahil bagi setiap kami yang percaya Tuhan. Kau teguhkan setiap kami Tuhan. Kalau kami beribadah di rumah, tidak kami berikan suatu kesempatan yang baik untuk kami boleh bersekutu secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Kau curahkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah sidang Jumat-Mu waktu sekarang Tuhan. Di mana Kau berada beribadah Tuhan, Kau memberkatinya Bapa. Terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk pemerintahan bangsa kami Indonesia, berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami dengan roh takut Tuhan, dan kami mohonkan kemurahan belas kasih Tuhan. Amin. Tuhan angkat virus corona dari muka bumi Tuhan, dari bumi Indonesia Tuhan. Kau pulihkan setiap kami Bapa. Terima kasih sehingga kami semua boleh beribadah seperti biasa Tuhan, beraktivitas seperti biasa Tuhan. Menjadi kerinduan dan doa kami Bapa. Terima kasih berkati gereja-gereja Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani secara kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, sekali lagi serahkan hidup kami itu, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari saudara-saudara dudukkan kepala, kita pejamkan mata sejenak, kita akan akhiri ibadah kepada Tuhan. Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah memberkati ibadah hari Pentakosta dari awal pertengahan sampai akhir. Sekalipun kami tidak hadir dalam gereja, tapi dalam alam roh kami hadir, dan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Roh Kudus sudah dicurahkan buat gereja-Mu. Roh Kudus yang membimbing kita, kami, Roh Kudus yang menyertai kami, Roh Kudus yang menyertai hidup kami. Bukan saja hari sampai sudah akhir zaman, kami mampu karena Roh Kudus yang memberi kekuatan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan besok Minggu Senin kami akan bekerja, mungkin kami akan berdagang atau keliling saja, di mana saja kami berada, Kau tetap menyertai kami. Atau kami bekerja di rumah, Kau tetap menyertai Tuhan. Kami percaya Roh Kudus selalu menyertai hidup kami semua. Jadikan kami Yusuf di dalam perusahaan majikan kami. Usaha majikan kami diberkati karena kami menjadi alat-Mu Tuhan. Bagi kami yang berdagang di keliling Tuhan, sertai perjalanan kami, bungkus kami kuasa darah-Mu. Bagi kami yang berdagang di tempat, Kau juga menyertai Tuhan. Engkau Allah yang berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Lebih pada Tuhan, Engkau lihat anak-anak yang sangat mengasihi Tuhan. Engkau tahu anak-anak yang mencintai dalam pekerjaan Tuhan. Kalau dia memberi kepada Tuhan dengan sukarela, dia memberi kepada Tuhan karena mencintai Engkau, dia memberi kepada Tuhan karena mengasihi Engkau. Kami percaya apa yang dilakukan dengan hati yang tulus, hati yang mencintai Engkau dalam pekerjaan yang Tuhan, pekerjaan Tuhan terlepas dari kebutuhan keuangan. Anak-anak sudah ambil bagian Tuhan. Engkau juga memberkati kembali Tuhan, lewat buat tangan pekerjaan usahanya, dengan berkat-berkat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan kami pada minggu pertama, biar kami sama-sama dalam ibadah baik di rumah maupun di keluarga masing-masing, kiranya Kau berkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati kita.